Halo guys, jadi di sini aku mau minta skill ke kakak yang itu apa sih klasifikasi tentang delik aduan, terus juga jenisnya dan yang berhak mengajukan delik aduan dan jangka waktu berlakunya delik aduan. Karena kakaknya dari Fakultas Hukum, jadi aku mau nanyain ke kakaknya nih. Yuk. Halo kakak. Halo. Boleh spill skincare-nya? Salah. Aku mau kakak nge-spill apa sih tentang delik aduan, terus jenisnya, terus yang berhak mengajukan delik aduan dan jangka berlakunya delik aduan. Boleh nggak kak? Oh, kalau sekarang sih kami lagi ada kesibukan ya. Tapi bakal kami spill di next video. Keep watching. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jasmine Maria Syariat. Di sini aku mau nanya nih, kalian udah tahu belum apa itu delik? Kalau kalian belum, maka di sini aku ingin menjelaskan. Pertama, apa itu delik? Delik berasal dari bahasa Latin yaitu delictum yang berarti perbuatan salah atau perbuatan yang melanggar hukum. Delik sendiri berarti tindak pidana yang melanggar undang-undang dan bagi siapapun yang melakukannya maka akan dijatuhkan hukuman pidana. Dengan kata lain, delik merupakan inti daripada suatu hukum pidana karena tanpa adanya delik, negara tidak ada dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Delik sendiri terbagi menjadi 16 kategori seperti yang di sebelah saya, kalian bisa baca sendiri. Tetapi yang wajib kita ketahui ada dua, yaitu delik biasa dan juga delik aduan. Delik biasa sendiri merupakan delik yang dapat langsung dituntut oleh penegak hukum tanpa adanya laporan atau pengaduan daripada korban. Contohnya ada di pasal 338 tentang pembunuhan, 362 tentang pencurian, dan juga 351 tentang penganiayaan. Delik aduan berbeda dengan delik biasa karena bedanya di sini adalah delik aduan hanya dapat diproses apabila adanya pengaduan atau laporan daripada korban atau pihak yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan, maka polisi dan jaksa tidak berwenang untuk memulai proses hukum. Jadi dapat dipahami dengan baik ya perbedaan dari kedua delik tersebut. Di delik biasa lebih mengedepankan kepada kepentingan umum dan juga ketertiban masyarakat. Tapi di delik aduan lebih mengedepankan privasi dan memberikan pilihan untuk korban apakah akan memproses lebih lanjut atau menyelesaikan secara pribadi. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raja Tua Martin Kirtampu Bolon. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis delik aduan. Jenis delik aduan terbagi menjadi dua, yaitu satu, delik aduan absolut atau mutlak adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang berkepentingan langsung. Ini berarti tanpa adanya laporan dari korban, aparat penegak hukum tidak bisa memulai proses hukum. Tanpa pengaduan, penyidik tidak boleh memproses perkara. Hal ini memberikan perlindungan privasi dan hak individu untuk menentukan apakah suatu masalah perlu dibawa ke ranah hukum. Contohnya, 1. Perzinahan, pasal 411 KUHP baru hanya bisa diproses jika ada aduan dari pasangan yang sah. 2. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, pasal 412 KUHP baru, proses hukum berjalan jika ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan. 3. Penghinaan ringan antar keluarga, pasal 433 ayat 2, memerlukan aduan dari anggota keluarga yang menjadi korban. 4. Fitnah atau pencemaran nama baik dalam hubungan pribadi hanya diproses jika ada aduan dari pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Joseph. Halo guys, perkenalkan nama saya Jocelyn Syahla Santoso. Saya di sini akan menjelaskan jenis delik aduan relatif, tidak mutlak. Delik aduan relatif adalah tindak pidana yang pada dasarnya dapat ditutup oleh jaksa delik biasa, namun berubah menjadi delik aduan jika dilakukan terhadap orang-orang tertentu, biasa dalam hubungan keluarga terdekat. Tujuannya adalah melindungi keharmonisan keluarga dan memberi kesempatan agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa langsung dibawa ke ranah pidana.
Contohnya, penganiayaan ringan antar keluarga, pasal 472 ayat 3 KUHP baru. Jika terjadi antar keluarga, penuntutan hanya bisa dilakukan bila ada pengaduan dari korban. Yang kedua, pencurian antar keluarga, pasal 486 ayat 2, misalnya anak mengambil barang milik orang tuanya. Yang ketiga, penggelapan dalam keluarga, pasal 492 ayat 2, misalnya suami menggelapkan harta milik istri, ini hanya bisa dituntut jika istri mengadu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanya Dika Julianti. Selanjutnya adalah siapa saja yang berhak mengajukan delik aduan. Pada dasarnya hal ini tergantung pada kondisi korban, dan hal ini sudah diatur dalam pasal 25-27 KUHP tahun 2023. Baik, pada pasal 25 disebutkan dalam hal korban berada di bawah umur 16 tahun, maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau wali. Kemudian dalam hal orang tua atau wali tidak ada, atau orang tua atau wali sendiri yang harus diadukan, maka pengaduan dapat dilakukan oleh keluarga saudara dalam garis lurus. Kemudian dalam hal keluarga saudara dalam garis lurus tidak ada, maka pengaduan dapat dilakukan oleh keluarga saudara dalam garis penyamping sampai derajat ketiga. Kemudian dalam hal korban tidak memiliki orang tua atau wali, ataupun keluarga saudara dalam garis lurus maupun penyamping, maka pengaduan dapat dilakukan oleh korban itu sendiri atau pendamping. Pada pasal 26 disebutkan dalam hal korban berada di bawah pengakuan, maka pengaduan dapat dilakukan oleh pengaku. Kemudian dalam hal pengaku tidak ada atau pengaku itu sendiri yang harus dilakukan, maka pengaduan dapat dilakukan oleh istri atau suami korban atau keluarga saudara dalam garis lurus. Kemudian dalam hal istri atau suami korban tidak ada atau keluarga saudara dalam garis lurus tidak ada, maka pengaduan dapat dilakukan oleh keluarga saudara dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Kemudian pada pasal 27 disebutkan bahwa dalam hal korban meninggal dunia, maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, istri, anak, ataupun suami. Kecuali sebelumnya korban menyatakan secara tegas bahwa tidak ingin adanya penuntutan. Hai, perkenalkan, aku Keisha Rizky Fatihah. Di sini aku akan menjelaskan jangka waktu berlakunya delik aduan. Nah, jangka waktu berlakunya delik aduan ini ketika kalian ingin mengajukan pengaduan, kalian harus tahu batas-batas waktunya. Apa sih batas-batas waktu di sini? Batas-batas waktu di sini mencakup dua hal. Yang pertama, mengenai batas waktu kalian ketika mengajukan pengaduan, dan batas waktu ketika kalian sewaktu-waktu ingin mencabut pengaduan tersebut. Pertama, kita akan membahas mengenai batas waktu pengaduan. Ini biasa disebut dengan daluarsa pengaduan. Berdasarkan pasal 29 KUHP terdapat dua poin. Poin pertama adalah ketika kalian adalah orang yang berhak untuk mengajukan delik aduan dan kalian sedang berada di Indonesia, maka kalian memiliki jangka waktu selama 6 bulan untuk mengajukan pengaduan sejak perbuatan pidana itu kalian ketahui. Nah, untuk poin yang kedua, jika kalian adalah orang yang berhak untuk mengajukan pengaduan, tetapi kalian lagi nggak berada di Indonesia atau kalian lagi di luar negeri, maka kalian memiliki jangka waktu selama 9 bulan untuk mengajukan pengaduan sejak perbuatan pidana tersebut kalian ketahui. Yang perlu kalian ketahui juga adalah ketika yang mengadukan itu lebih dari satu orang, maka berlaku juga poin-poin yang udah aku sebutin tadi pada masing-masing individu. Yang kedua, batas waktu pencabutan pengaduan. Misalnya nih, kalian udah mengajukan sebuah aduan, tetapi tiba-tiba di tengah jalan kalian berubah pikiran, ingin mencabut pengaduan tersebut. Kira-kira bisa nggak ya? Menurut pasal 30 KUHP, bisa loh, akan tetapi kalian memiliki jangka waktu selama 3 bulan sejak kalian mengajukan aduan tersebut. Perlu kalian ketahui juga ya, ketika kalian sudah terlanjur menarik aduan yang kalian ajukan, kalian udah nggak bisa lagi untuk mengajukan aduan itu kembali.